semuanya, jumpa lagi di Navara Lucky Channel. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita mau lanjutkan berkebun lagi ya. Nah, video kali ini saya akan mencoba untuk mendesain teras rumah di samping rumah saya. Kebetulan tidak terlalu luas, jadi panjangnya adalah sekitar 2 meter, lebarnya adalah sekitar 1,5 meter. Nah, teras ini saya akan desain dengan menata tanaman-tanaman hias koleksi saya. Nah, tapi yang berbeda adalah untuk tanaman hias yang saya pakai untuk menata teras rumah samping saya kali ini adalah khusus tanaman pakis ya, termasuk tanaman suplir. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya sekarang ya, jadi saya susun tanaman pakis dan suplir di depan teras ya. Kemudian saya pakai satu rak besi di sana ya, supaya bisa untuk tempat tanaman-tanaman yang kecil ya. Jangan lupa simak sampai selesai supaya kita juga bisa mengenali semua jenis pakis dan suplir yang saya punya, bisa untuk rekomendasi teman-teman juga untuk memilih tanaman hias untuk menghias teras maupun taman rumah teman-teman semua di rumah. Nah, mengingatkan kembali sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, kemudian kalau ada yang mau didiskusikan bisa di komen, atau kalau bermanfaat video ini silahkan di share ke media sosial yang teman-teman semuanya punya ya. Nah, di sini saya letakkan satu tatakan besi ya, saya letakkan untuk tanaman-tanaman pakis yang memang ukurannya masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Kemudian di samping-sampingnya saya letakkan tanaman-tanaman yang ukurannya cukup besar atau memang sudah rimbun ya. Jangan lupa kita juga perlu meletakkan satu tempat duduk yang nyaman buat kita untuk bisa menikmati teras rumah gitu ya, dan juga depan rumah atau rumah samping gitu ya, kita letakkan tempat duduk ya. Ini bisa sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya pakainya adalah tempat duduk dari tanah liat ini ya, terbuat dari tanah liat, harganya cukup terjangkau ya. Kemudian untuk lantainya, kebetulan lantai saya motifnya serasi, jadi dia motifnya adalah yang motif kayu keramik, tapi yang motif kayu sehingga kesannya adalah lebih alami dan klasik ya. Oke ya, kemudian tanaman-tanaman pakis ya, termasuk juga suplir yang saya tata di sini ada 11 macam teman-teman ya. Nah, nanti saya akan sebutkan satu-satu, kita akan lihat masing-masing ya. Nanti kalau ada yang saya keliru namanya, teman-teman boleh untuk koreksi ya, silahkan ditulis di kolom komentar, atau juga ada yang saya belum tahu namanya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ya, oke. Yang pertama ini ada pakis, saya letakkan di sini. Ini ya, daunnya panjang-panjang sekali ya. Ya, panjang sekali, hampir mungkin 60 cm ya. Ini sudah seperti itu. Kemudian juga muncul tunas-tunas baru di tengahnya. Ya, ini namanya pakis sarang burung ya, atau kadaka, tapi dia kadaka yang lokal ya. Betul tidak ya teman-teman? Kalau keliru namanya bisa di komen ya, karena saya dulu taunya ini adalah pakis pedang karena bentuknya seperti pedang gitu ya. Ternyata ini adalah pakis sarang burung atau kadaka, tapi yang lokal ya. Kemudian berikutnya ini yang kedua, ini adalah ya, teman-teman pasti sudah pernah lah lihat semuanya ya, ini tidak asing lagi. Jadi ini adalah pakis Boston ya, pakis Boston. Dia batangnya itu lumayan kuat ya, keras ya. Kemudian daunnya motifnya seperti ini, jadi satu lajur ya, seperti ini. Dia bisa panjang ya. Kebetulan ini mudah hidup ya di mana saja, dan saya juga dapatkan ini, tidak beli ya teman-teman, saya
dapatkan ini di samping tandon air tempat saya ya, ternyata dia bisa tumbuh juga di situ. Kemudian saya ambil dan saya tanam di pot deh ya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang seperti ini daunnya ya, ini juga jenis pakis Boston ya, seperti tadi sama-sama pakis Boston, tapi dia yang ujung daunnya itu ada cabangnya ya, seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini adalah pakis Boston yang keriting ya. Ini sudah lumayan, sudah rimbun ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini juga batangnya juga kuat, keras ya. Ini ya, ada tumbuh tunas barunya di situ kelihatan ya. Dan untuk memperbanyak ini ya, harus dibongkar dulu ya teman-teman ya, harus dibongkar. Nanti kita iris dulu akarnya karena dia memang lumayan, batangnya lumayan keras ya. Ya, dan juga sangat apa ya, kok dipisahkan langsung dengan tangan gitu tidak bisa, tidak kuat, jadi harus diiris. Kemudian ini yang keempat, teman-teman tidak asing lagi kalau sudah sering lihat koleksi tanaman saya, ini juga tanaman kesayangan juga ya. Ini adalah pakis kelabang ya, dia subur sekali, muncul terus daun barunya seperti ini ya. Pakis kelabang, karena apa? Karena ini ya bentuk daunnya seperti kelabang tuh ya, tapi tidak menakutkan ya, bentuknya hanya namanya saja sepertinya menyeramkan ya. Tapi yang tanaman pakis kelabang ini dia lebih relatif mudah diperbanyak atau dipisahkan gitu ya, kalau dibandingkan dengan yang tadi pakis Boston keriting tadi ya. Karena ini satu seperti ini ya, dia ada rumpun di sini, nanti ada yang di sana, itu satu ya, satu segini ya, satu akar begini kita bisa pisahkan dari yang lainnya. Ini lebih mudah, batangnya tidak terlalu keras begitu ya. Oke, ini juga nanti waktunya untuk diperbanyak lagi supaya tambah banyak koleksinya. Kemudian berikutnya yang kelima, ini adalah pakis cemut ya. Pakis cemut ini bentuk daunnya seperti ini ya, keriting-keriting seperti ini ya. Ya, ada juga yang mengatakan ini pakis Boston yang kribo, juga ada yang mengatakan seperti ini. Jadi dari daunnya itu sudah bergelombang-gelombang dari mulai pangkal ya sampai ujungnya ya. Dan ini tunas barunya ya, tunas barunya sudah muncul lagi, ini juga tunas barunya. Kemudian batangnya ini juga keras ya, keras seperti pakis Boston yang tadi ya. Dua-duanya pakis Boston itu memang keras batangnya, sehingga untuk memisahkan juga cukup sulit ya. Dan ini pertumbuhannya relatif agak lebih lama ya, jadi ini sudah lumayan tanamnya sudah beberapa waktu, tapi baru muncul tunas barunya sekarang. Kemudian ini yang keenam ya teman-teman semuanya, ini yang keenam, daunnya pakis ini daunnya lembut sekali, tipis ya, lebih tipis. Kemudian ya kecil-kecil sekali dia ya, bergerigi setiap luas daunnya dan kecil-kecil ya. Kalau kita pegang itu relatif lebih lembut ya daripada yang lainnya ya. Ini namanya adalah pakis embun ya. Ini kita lihat daun barunya juga sudah mulai muncul, tapi ini juga
lumayan relatif agak lama pertumbuhannya, jadi kita juga harus sabar kalau menanam ini untuk mendapatkan daun-daun barunya. Ya, kemudian yang ketujuh, ini juga jenis pakis ya. Ya, tapi saya belum tahu namanya ya. Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu namanya, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi bentuk daunnya itu seperti daun bambu begini ya, seperti daun bambu. Ini agak teksturnya ini keras. Kemudian di masing-masing ruas ya daunnya ini ada bercabang daun lagi, jadi bentuknya juga unik ya. Jadi ini batang atau daun, ini unik sekali menurut saya ya. Atau ini batangnya bukan batangnya ada sendiri ya, dia keras batangnya. Jadi ini ada daunnya panjang, kemudian di ruas lagi ada daun yang lain lagi, bentuknya beda gitu ya. Nah, ini apa ini teman-teman barangkali ada yang tahu ya. Ya, kemudian yang ke-8 ini ya, ini namanya ada yang menyebut pakis krul gitu ya. Pakis krul, nggak tahu ya apa ini ya, setahu teman-teman namanya apa ya. Jadi dia seperti pakis Boston ya, tapi dia lebih tipis. Kalau pakis Boston itu ruas daunnya kan dia langsung apa ya, tidak bergerigi. Kalau ini bergerigi ya. Kemudian dia juga bisa cepat sekali pertumbuhannya dan juga bisa cepat panjang, sehingga sering sekali kalau ini memang dipakai sebagai pakis untuk tanaman gantung. Ini ya, dia bisa panjang sekali dan warnanya ini baik daun tua maupun daun yang muda ya, ini hampir sama. Jadi warnanya adalah hijau muda teman-teman ya. Oke, nah karena saking panjang-panjangnya sehingga saya yang satu ini saya potong-potong ini teman-teman ya, karena panjang-panjang. Ini daun barunya ya, jadi warnanya muda kayak warna lemon gitu ya, cantik ya. Pakis krul atau mungkin ada yang menyebut dengan pakis yang lainnya, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian jenis pakis lain yang juga kita bisa pakai untuk hiasan teras rumah kita adalah pakis suplir ya. Tidak asing lagi ya teman-teman ya, bahkan memang ada beberapa yang memang suka sekali dengan tanaman ini karena keindahan daunnya. Nah, ini adalah salah satu jenis suplir ya. Kalau yang jenis ini namanya adalah suplir yang daun besar ya. Jadi bentuk daunnya seperti segi berapa nih, segi 4 ya, seperti jajaran genjang seperti itu, tapi dia memang besar-besar ya. Jadi kalau suplir yang seperti ini dia bisa tinggi ya, dia bisa tinggi ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, punya saya dia bisa tinggi. Kemudian yang ke-10 ini jenis suplir juga, tapi dia suplir yang daun kecil. Bentuknya hampir sama, cuman bedanya kalau yang ini dia batangnya kecil-kecil ya. Itu tunas barunya, batangnya kecil-kecil dan dia tidak bisa tinggi ya. Ini sama ini bentuknya. Nah, yang terakhir yang ke-11 ya, ini juga masuk jenis suplir ya. Ini suplir ada yang menyebutnya sebagai suplir kribo ya, karena memang daunnya apa ya, seperti kribo, seperti seledri seperti ini ya. Ini adalah daun-daun barunya ya. Dia bentuk daunnya berbeda. Kalau yang dengan tadi dia seperti kipas ya, seperti kipas tapi kecil-kecil dan juga banyak. Nah, ini pakai suplir yang kribo ya. Ini juga ada yang lainnya di situ ya, sama ya. Ya, oke teman-teman, itu tadi ya, ada 11 jenis pakis, termasuk pakis suplir yang kita bisa pakai untuk menata teras rumah kita supaya kelihatan lebih asri dan indah, hijau begitu ya. Walaupun
mereka ini tidak berbunga tanamannya, tetapi keindahan daunnya itu sungguh menurut saya luar biasa ya. Jadi memang termasuk tanaman hias daun ya gitu. Nah, dan kemudian kalau kita mau memakai tanaman-tanaman ini untuk menghias teras kita ya atau di taman kita, sangat kita perhatikan bahwa medianya harus yang poros ya. Yang poros itu artinya kalau kita beri air, kita siram, air itu akan lancar untuk keluar dari media, itu namanya yang poros ya. Kemudian usahakan tetap dia itu di tempat yang teduh ya, jadi karena tanaman pakis ini terutama yang suplir ya, dia tidak tahan terhadap panas matahari langsung. Jadi usahakan di tempat teduh, banyak angin, itu akan lebih cocok ya buat mereka. Seperti itu yang bisa kita pakai ya, perawatan dalam tanaman pakis ataupun suplir ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah bentuk teras samping rumah yang sudah saya desain ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa menghias terasnya bisa menjadi lebih indah dan lebih hijau. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.